warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kali ini podcast yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudaraku para pencinta keadilan, yang mana dalam ruang podcast yang kami judul Rumitnya Mencari Keadilan di Indonesia kali ini akan kami isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pemerintahan yang kami nilai memang perlu kami beri masukan, khususnya kepada Bapak Presiden. Semoga ini didengar, menjadi masukan beliau untuk dibahas kemudian ditindaklanjuti. Saudara-saudaraku pencinta keadilan, memang kami sebagai intelektual, dalam hal ini sebagai advokat, punya kewajiban moral untuk menyampaikan hal-hal tentang kenegaraan yang kami nilai semakin ke belakang ini kami lihat arahnya makin menyimpang, sehingga untuk itu perlu saya tegaskan, saya luruskan agar kita akan menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara sebangsa dan setanah air, kali ini podcast saya beri judul Quo Vadis Indonesia. Quo Vadis ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, akan dibawa kemana bangsa Indonesia itu, atau akan dibawa kemana negara Indonesia itu. Jadi ini penting kita sampaikan untuk kedepannya yang menjadi lebih baik. Kita sudah hampir 80 tahun merdeka, tapi kita kalau melihat makin kesini bukan makin baik. Kalau kita bandingkan dengan zaman Belanda saja, kita masih lihat hutan-hutan di Indonesia, hutan tropis itu masih terjaga dengan baik. Ya, kemudian lautan kita juga terjaga dengan baik, sumber daya alam kita, tambang dan sebagainya itu masih utuh. Ya, tapi untuk kali ini kita melihat makin sekarang hutan-hutan pada gundul, pada rusak, lingkungan hidup pada rusak. Kemudian yang parah lagi, lautan juga overfishing, artinya banyak kelautan yang dicuri, bahkan yang overfishing dari negara-negara tetangga yang mencuri, sehingga tidak kurang berdampak terhadap ekonomi nasional. Transportasi di zaman Belanda juga tidak kalah lebih baik, transportasi publik yang saya maksudkan, perkeretaapian sampai ke pelosok-pelosok, tapi sekarang malah justru berkurang, jalur-jalur dimatikan. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita ke depan ini, seharusnya kita harus lebih baik daripada waktu-waktu yang terdahulu. Kemudian saudara-saudaraku, isu demokrasi juga ini juga perlu menjadi catatan kita. Demokrasi kita pasca era Orde Baru juga tidak lebih baik. Partainya besar, tapi yang terjadi malah terjadi, kita tahu sendiri kan bagaimana hasil pemilu tidak mencerminkan pemilu yang diharapkan masyarakat, memilih pemimpin yang lebih berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Maka ini juga memprihatinkan kita semua. Lingkungan hidup rusak, ditandai dengan banjir bandang terjadi, ya kan? Kemarin baru terjadi di Sumatera. Bakal ada menyusul kalau kita tidak benahi itu di Kalimantan, di Papua. Kalau toh kerusakan lingkungan tidak segera diperbaiki, tinggal menyusul waktunya aja. Tapi yang jelas di Sumatera kemarin sudah tidak mengejutkan kita sih sebetulnya, sudah menjadi perhitungan bahwa akan terjadi hal-hal yang demikian. Kemudian kalau kita lihat sumber daya alam kita ini juga masih tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dinikmati oleh para penambang-penambang ilegal, para oligark yang mempunyai kekuasaan sekaligus pelaku-pelaku ekonomi. Kemudian
korupsi yang betul-betul masih masif ya di segala lembaga negara, baik itu lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, itu betul-betul mengganggu bahkan merusak kita. Dan sampai detik ini upaya-upaya untuk ke sana juga belum terlihat secara signifikan. Jadi mafia-mafia ini juga tidak pernah terbongkar siapa yang menjadi dalang dari korupsi yang begitu masif ini. Paling yang terkena hanya beberapa tidak, tapi tidak sistemik dibenahi, sehingga kita tahu sendiri korupsi makin hari makin menjadi-jadi. Jadi kita sebagai negara kaya, tapi faktanya kita masih miskin. Rakyat hidup masih miskin. Bahkan cenderung di 2026 ini kelompok menengah menjadi kelompok miskin itu banyak. Ya, daya beli masyarakat turun, itu terjadi. Purchasing power daripada masyarakat menurun. Kelompok menengah mengarah kepada masyarakat miskin. Sedangkan yang kaya memang tetap juara, mereka tetap kaya karena memang sudah terlalu kuat secara ekonomi. Lah, prakondisi yang demikian ini, rekan-rekan, saudara-saudaraku, ini adalah prakondisi sebetulnya. Prakondisi dari negara yang tidak sehat. Bahkan bisa yang disebut dengan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa kita bubar di tahun 2030, itu bukan tanpa alasan. Beliau mengatakan Indonesia bubar 2030 itu sebenarnya beralasan. Dalam buku Paradoks Indonesia itu yang ditulis beliau. Jadi ini saya mengingatkan aja. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban pada bangsa ini, syarat bebannya, tapi tidak sampai meringankan penderitaan daripada bangsa dan negara ini, dan ini cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa, bubarnya negara ini. Dan itu harus kita lawan, harus kita perjuangkan untuk segera diperbaiki. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pencipta ruang keadilan. Kalau kita hitung-hitung sekarang per Juni 2025 saja, hutang kita itu sudah mencapai angka 9.139 triliun per Juni 2025. Belum termasuk hutang BUMN, hutang swasta. Ini luar biasa besar juga. BUMN tidak tercatat dalam APBN kita, ini juga besar. Jadi kalau dihitung-hitung bisa jadi 2 kali lipatnya dari 9.000 itu. Jadi di 2026 ini sudah melonjak di angka kisaran 9.500-an, BUMN tidak tercatat itu pun di angka sekitar itu. Jadi kita pada sekarang ini kondisi kita adalah gali lubang, tutup lubang. Ini kan mengerikan. Artinya kalau dalam sebuah korporasi kita menuju korporasi yang collapse, yang bankrupt karena untuk membayar hutang dengan hutang, ini tidak sehat bagi kita. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dengan kapabilitas yang buruk, sumber daya alam yang kaya tapi tidak dialokasikan kepada rakyat, malah dinikmati asing, maka tentu menciptakan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah. Perlu yang saya tekankan juga di sini adalah ekstraktif sumber daya alam ini buruk. Sehingga sebenarnya sumber daya alam yang begitu kita kaya, baik itu minyak, nikel, kemudian ada timah, ada batu bara, kemudian logam-logam jarang. Ya, sebetulnya kita kaya semua itu. Ini ekstraktifnya harusnya diperbaiki sehingga betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Oleh karenanya saya mengingatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini harus betul-betul kita pegang
Karena kekayaan alam dan isi-isinya ini harus benar-benar untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat secara luas. Bukan sekali lagi untuk kepentingan atau dinikmati hanya kelompok-kelompok orang tertentu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jujur saya akui sekarang pengangguran harus diakui itu meledak besar, ya, banyak kelompok-kelompok terdidik yang tidak mendapat pekerjaan. Kemudian ini juga yang saya perhatikan adalah check and balance-nya ya dari DPR ini tidak berjalan karena DPR ini nampaknya dikuasai oleh rezim juga sehingga tidak berani menyampaikan hal-hal yang sifatnya kritis. Oleh karenanya dari kelompok-kelompok civil society dan para intelektual Indonesia lah yang berani menyampaikan hal-hal untuk masukan kepada pemerintahan agar lebih baik ke depan. Negara sekarang ini harus jujur diakui dikuasai oleh oligark yang bermain sebagai politisi dan sekaligus sebagai pengusaha. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, perpolitikan dan ekonomi saat ini sangat membahayakan kelangsungan negara, maka untuk itu harus kita suarakan bersama. Kita sebagai negara termiskin, jumlah penduduk termiskin kedua di dunia, ini harus digarisbawahi, nomor 2 penduduk miskin terbanyak di dunia. Ini bukan angka main-main, luar biasa. Rasanya juga tidak pantas di negara yang kaya raya tapi kondisinya seperti itu. Oleh karenanya tidak berlebihan jika saya dalam podcast saat ini mengambil judul Quo Vadis Indonesia. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Oleh karenanya mari kita sama-sama menyuarakan dan para intelektual khususnya untuk berani menyuarakan hal yang kayak demikian. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, nampaknya saya melihat dalam hal-hal nanti akan saya bahas lebih rinci dalam podcast yang lain tentang bagaimana pemberantasan korupsi dan sebagainya itu. Tapi ini saya lebih bicara secara umum. Kondisi kita ini memang kita akui bahwa fiskal kita sempit, ya. Kemudian uang rupiah kita juga melemah terhadap dolar. Kemudian yang baru saja terjadi, IHSG kita terpuruk, harga saham kita anjlok, ya. Ini semua harus menjadi perhatian kita semua, harus menjadi kajian semua pihak kenapa sampai terjadi seperti ini dan bagaimana upaya kita. Saya akan menyampaikan dalam kesempatan podcast ini yang sangat berharga bagi kita semua, di mana saya kasih judul adalah Quo Vadis Indonesia. Bagaimana sebetulnya kita bisa keluar dari prakondisi yang demikian tidak baik, tidak sehat terhadap bangsa dan negara ini. Bagaimana kita bisa keluar itu? Saya memberikan solusi, ini yang menjadi perhatian. Cobalah ini kita bahas bersama. Coba kita kembali kepada akar-akar nilai-nilai filsafat negara kita, yaitu Pancasila. Ini yang nampaknya kita lupakan. Jadi Pancasila itu sebenarnya mengajarkan kita kesederhanaan, kekeluargaan, gotong royong, dan ini nampaknya cuma kita miliki tapi tidak kita praktekkan, kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu contoh saja yang sekarang lagi banyak orang pro kontra diskursus tentang MDG. Ada sekolah gratis, pendidikan gratis, kemudian makanan gizi gratis, kesehatan gratis. Ini saya dalam kesempatan ini mengingatkan, kita ini bukan negara yang sifatnya kayak di negara-negara sosialis gitu ya. Semua gratis, tapi kita ini adalah negara Pancasila, di mana di situ ada
ada suasana gotong royong. Jadi tidak semua orang mendapat gratis. Yang gratis tentu orang yang tidak mampu. Tidak semua anak mendapat makanan gratis, karena tidak semua anak membutuhkan makanan gratis. Dari kelompok-kelompok menengah dan mampu, mereka malah justru menganggap bahwa itu salah sasaran. Anak-anak bisa menjadi overweight, kelebihan berat badan. Tapi oke lah untuk masyarakat anak yang tidak mampu. Sehingga ini perlu direview lagi nih, apa sudah tepat sasarannya kepada seluruh anak Indonesia mendapat makanan gratis misalnya. Ini saya akan kaji dalam waktu lain, tapi lebih mendalam. Tapi itu saya garis besar aja. Kemudian juga pendidikan gratis pada siapa? Pendidikan gratis bagus, tapi bukan kepada seluruh anak Indonesia, karena anak Indonesia tidak semua dari keluarga tidak mampu. Yang gratis itu untuk anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, itu harus digratiskan. Setuju supaya mereka tidak putus sekolah, mereka tidak stunting, ya, tercukupi gizinya. Saya setuju, kami setuju. Cuma kalau ini justru melebar kepada sasaran yang meluas begini, maka biayanya luar biasa besar dan APBN kita akan jebol. MBG aja habis 1 tahunnya tidak kurang dari 325-an triliun, atau 1 hari kurang lebih 1 triliun. Angka yang besar bagi APBN kita. Padahal biaya-biaya yang lain yang tidak kalah penting tidak sebesar itu. Jadi kembali kepada filosofi negara, filosofi bangsa dan negara kita ini, kepada nilai-nilai Pancasila, kehidupan yang gotong royong, kekeluargaan, itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum di kita ini memang sudah level buruk, bukan hanya jelek, tapi buruk. Ya, saya mengatakan sudah buruk. Lembaga-lembaga penegak hukum kita bermasalah semua. Tidak hanya kepolisian, kejaksaan, peradilan juga bermasalah, dunia advokat juga bermasalah. Dan ini nampaknya belum sampai ada sentuhan-sentuhan yang masif, sentuhan yang intens dari penguasa, dari rezim, bagaimana memperbaiki kepolisian, kejaksaan, peradilan, ini belum ada. Advokat, ya, sehingga terjadilah hukum kita ini transaksional. Itu fakta, ya. Saya advokat, sehari-hari makanannya seperti itu, jadi tahu benar transaksionalnya dunia hukum di Indonesia itu. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Berani tidak rezim sekarang melakukan itu? Karena ini akan bersentuhan pada kepentingan-kepentingan teman, mungkin keluarga. Tapi kalau itu kita sampingkan, rasanya kita akan mampu. Tapi kalau tidak, ya siap-siap kita akan gagal, jadi negara gagal. Yang terjadi negara gagal sudah banyak, ya, akhirnya ya revolusi sosial yang terjadi, kemarahan sosial, dan ini kita tidak ingin terjadi di negeri yang sama-sama kita cintai. Saya juga ingatkan, keempat, efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan ini juga tidak bagus. Kabinet harusnya cukup yang ramping tapi efektif, bukan kabinet yang gemoy, yang gemuk tapi tidak efektif. Ya, menteri-menteri mantan yang lama itu sebaiknya juga dievaluasi. Yang memang tidak punya kapabilitas ya digeser saja, sehingga kita tidak ingin negara ini jadi boros. Ini kalau dihitung-hitung, menteri dan wakil menteri dan ada staf ahli dan sebagainya itu udah ratusan di situ. Makanya kabinet kita ini kabinet gemuk. Dan ini Bapak Presiden, ini bukanlah baik untuk negeri yang sedang
sedang menggalakkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dan yang terakhir, coba kita rebut dan kuasai kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam. Ini juga kita rebut kembali, ya, sumber daya alam kita betul-betul kita ekstraksi, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, kemudian juga kedaulatan ekonomi ini juga kita hati-hati menata ekonomi, jangan terlalu juga memberi keleluasaan kepada asing dan asing sehingga mereka menguasai, ya, sektor-sektor ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, sehingga usaha-usaha kecil dan menengah rakyat ini kurang mendapat dampak daripada ekonomi yang semestinya kita peroleh bersama. Saudara-saudaraku, para pencinta keadilan yang semakin hari semakin merasa sempit, ya. Tapi saya hanya memberi kesempatan bahwa semua itu butuh waktu dan butuh perjuangan. Dalam kesempatan ini saya hanya memberi secara umum, tapi nanti saya akan membuat podcast tentang hal-hal yang lebih spesifik seperti misalnya MBG, pemberantasan korupsi dalam ruang lain akan saya buat. Semoga pada kesempatan ini ada manfaatnya lah, paling tidak ada manfaatnya, ada gunanya untuk kita semua, sehingga kita bercermin bahwa kita tidak baik-baik saja. Kita ini tidak baik-baik saja. Ingat itu. Sebelum terlambat, masih ada waktu, kita harus lolos dalam percobaan kehidupan ini menjadi negara yang besar sebagaimana cita-cita daripada nasional, cita-cita para the founding father. Demikian saya ucapkan terima kasih atas bincang-bincangnya dengan semua ini dan perhatiannya. Semoga aja kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu kembali, bersosialisasi bersama. Dan saya akhirnya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.